Puryanto, juga para pengurus lainnya, ada Bapak Nasir, pengurus Provinsi DKI Jakarta, para hadirin, Bapak-bapak, saudara-saudara, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, murid-murid hadrat usia pakar sahabat yang berbahagia. Bapak sekalian, apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga sedalam lindungan, rahmat, berkah dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah sama-sama kita menyimak Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Manqobah yang ke-31. Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Manqobah ini kalau tidak dijelaskan lebih lanjut biasanya kan menimbulkan polemik. Karena dikatakan ketika Tuan Syekh datang lalu disambut oleh tangannya Rasulullah SAW. Ini buat orang yang nggak paham Manqobah anggapnya benar dari makam Rasulullah keluar tangan. Makanya jangan dianggap Manqobah ini tangannya keluar berwujud fisik. Jadi bukan tangan secara fisik. Kalau secara fisik itu seperti film zombie keluar tangan dari kuburan. Ini tangan ruhaniah begitu. Jadi Rasulnya sudah wafat, yang keluarnya tangan secara ruhaniah. Memang bukan tangan secara fisik. Karena memang dikatakan bahwa dalam hadis Nabi bahwa innal anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Bahwa para nabi itu hidup di dalam kuburnya dalam keadaan sholat. Jadi sholat yang dimaksud bukan seperti sholatnya kita yang masih hidup. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Karena baginda sudah wafat, tentu maksud sholatnya adalah pengertian bermunajat kepada Allah. Artinya di dalam alam barzahnya Rasulullah itu ruhnya aktif, bukan ruh yang pasif. Karena biasanya ya, ini rame bener di luar tuh. Bapak, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Suara Bapak kedengeran jelas banget itu. Baik, kita lanjut. Jadi umumnya mukmin yang awam ketika sudah memasuki alam barzah, maka ruhnya akan menjadi ruh yang pasif. Jadi kalau orang mukmin awam itu setelah masuk pertama kali lalu di screening oleh malaikat munkar nakir dengan berbagai pertanyaan, kalau pertanyaannya lulus dari mantra buka sampai kemudian wa imam muka lulus semua, ya itu nanti dia akan ditidurkan bagaimana tidurnya pengantin. Jadi ruhnya itu ya dia tetap tidur pulas, tahu-tahu sadar-sadar ketika sangkakala yang kedua malaikat Israfil. Kaget tuh, ternyata sudah hari yang tapi ditidurkan. Walaupun memang bukan pengertian tidur seperti tidur kita, tetaplah ruh di alam barzah itu bisa mengetahui kondisi-kondisi orang yang ada di dunia. Karena alam barzah itu alam batas. Ya, barzah itu artinya batas. Batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka penghuni alam barzah itu bisa melihat kedua arah. Bisa melihat ke arah dunia, bisa melihat ke arah akhirat. Makanya sering dikatakan bagi orang-orang yang calon penghuni surga, ya, dia belum masuk surga, tapi sudah tahu nanti tempatnya. Oh, tempat saya nanti di sana. Dia sudah melihat ke arah akhirat. Karena itu rasa kegembiraannya kemudian berpengaruh pada alam barzahnya. Maka alam barzahnya terasa seperti raudhah min riyadil jannah. Seperti taman daripada taman-taman surga. Itu rasanya saja suasananya. Sebaliknya orang-orang yang calon penghuni neraka belum masuk neraka, tapi dia sudah melihat, tuh tempat saya nanti di sana, udah gemeter, udah ketakutan. Maka suasana alam barzahnya seperti hufratu bin hufarinar, seperti jurang daripada jurang-jurang neraka. Jadi dia bisa melihat ke arah akhirat. Termasuk penghuni alam barzah, orang-orang tua kita sudah almarhum bisa melihat ke arah dunia, tapi bukan memantau dunia secara keseluruhan. Biasanya dilihat adalah ke arah para ahli warisnya, para anak keturunannya.
Jadi Allah memberikan pandangan yang khusus kepada anak keturunannya. Maka ketika anak keturunannya melakukan amal soleh, mereka bergembira. Alhamdulillah, mereka bersyukur. Kenapa? Pasti akan kebagian, karena punya andil. Ya. Jadi kalau orang tua itu melihat anak-anaknya melakukan amal soleh, senang dia. Pasti saya kebagian, karena kan anak menjadi soleh karena didikan orang tua. Maka menambah kebahagiaannya, menambah kegembiraannya. Sebaliknya kalau melihat anak-anaknya, para ahli warisnya dalam kemaksiatan kepada Allah, mereka berduka cita, mereka bersedih. Ya, jangan-jangan nambah. Nambah apa? Nambah masalahnya, nambah tuntutannya begitu. Jadi penghuni alam barzah itu bisa melihat ke arah dunia, bisa melihat ke arah akhirat. Tapi secara umum kemudian mereka ruhnya diistirahatkan sampai hari kiamat. Ruhnya ruh pasif. Tapi beda dengan ruhnya para nabi tadi. Innal amya ahya'un fi kuburihim yushollun. Para nabi hidup di dalam kuburnya dalam keadaan sholat, dalam pengertian selalu bermunajat kepada Allah. Termasuk para pewaris nabi yang sempurna, para aulia Allah. Maka di dalam kuburnya mereka juga bermunajat, selalu berzikir kepada Allah. Ruhnya ruh aktif. Makanya kalau kita berziarah ke makam para wali, kita merasakan suasana yang berbeda. Padahal kalau di rumah juga kita zikir, di makam mereka zikir. Tapi rasa zikirnya beda nggak? Beda. Karena ketika kita ziarah ke makam para wali, yang di dalam kubur itu bukan berarti ke dalam tanah, bukan. Artinya di alam barzahnya, karena kita mendatangi alamatnya, ya, maka seolah-olah kita sedang bersama dengan beliau ketika kita berzikir, berziarah, beliau juga berzikir. Maka ada resonansi zikirnya mereka mempengaruhi zikirnya kita. Makanya kan rasanya lebih syahdu, ya, lebih nikmat, gitu. Karena kita berzikir, mereka juga berzikir, ruhnya ruh aktif. Demikian juga ketika Tuhan saya datang. Tuhan saya datang ini menjadi gambaran yang bagaimana beliau seorang yang sudah mencapai derajat sultanul aulia, pemimpinnya para wali yang sudah mendapatkan predikat doa qaddassallahu sirrahu, disucikan sirnya. Ya. Jadi disucikan bukan hanya level kolbu, ya. Kolbunya, kalau sudah disucikan sirnya berarti kolbunya suci, fuadnya suci, sagoknya suci, luknya suci, apalagi sirnya. Gitu. Karena levelnya sudah disir. Kalau sudah sirnya suci, itu semuanya suci. Maka puasa sudah disucikan. Tapi ketika datang ke makam Rasulullah, beliau justru mengaku penuh dosa. Bayangkan orang yang suci tapi merasa kotor. Orang yang alim merasa bodoh. Orang yang selalu zikir merasa gofla. Begitu. Ya. Beliau katakan zunubi kamaujil bahri bal biya aksaru. Dosaku, ya, ini aslinya bukannya di sini kan dosaku sebesar, bukan besar sebenarnya. Banyak, aksar itu banyak. Dosaku sebanyak buih. Jadi bukan gulungan ombaknya, tapi buih yang putih-putih itu. Jadi kalau mau jilbah itu buihnya. Nah, kalau kita lihat buih itu kita bisa ngitung nggak? Enggak. Saking banyaknya. Maka Tuhan saya yang sudah disucikan sirnya, ya, berarti disucikan seluruh dirinya, tapi merasa kotor, merasa berdosa. Bahkan merasa dosanya bukan sedikit, tapi banyak. Bukan sekedar banyak. Dosa tadi bilang banyak. Kalau baru banyak ya sekedar, tapi kalau banyak, nah itu udah banyak banget. Pakai U. Itu biasanya setelahnya kalau suka ceramah ada gaya begitu gitu. Nah, banyak berarti Tuhan saya merasa bahwa dosanya sebanyak ombak buih lautan, bahkan lebih banyak lagi. Nah, ini gambaran ya bahwa memang orang bertobat itu syarat pertamanya adalah pengakuan dosa. Ngaku dulu, gitu, merasa dulu, merasa berdosa. Makanya kan ada sebuah syair yang sangat terkenal, syair Abu Nuwas, namanya Al-Iqtiraf. Itu kan pengakuan, Al-Iqtiraf. Ini sangat populer ya. Bahkan dulu ketika Jaya Suprana itu yang bosnya Jago sama Gus Dur ya, di televisi pernah Jaya Suprana memainkan piano, Gus Dur yang menyenandungkan. Dan kata Jaya Suprana, ini lagu terbaik sepanjang zaman. Ada ketika main pianonya kan dia bagus mainnya tuh. Jadi nadanya kan ilahi
ilahi Tuhanku, aku ini tidak layak masuk surga. Wala aqwa alan nadir jahim. Tapi aku nggak kuat masuk neraka. Jadi ngaku di surga nggak pantas, tapi di neraka nggak kuat. Nah solusinya bagaimana dong? Fahabli taubatan wakil dunubi, maka terimalah taubatku, ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirun dzambi azimi, karena engkaulah sesungguhnya pengampun dosa-dosa besar. Jadi para sufi itu ya, itu merasa nggak pantas, merasa masuk surga tuh nggak layak. Tapi juga mereka dengan jujur menyatakan nggak kuat di neraka. Maka yang mereka minta bukan minta surga, yang diminta apa? Ampunan Allah, begitu. Ya. Tuhan saya begitu yang diminta apa? Ampunan Allah. Tapi syarat pertamanya mengaku dulu, mengaku banyak dosa. Dan mengaku banyak dosa ini berarti Tuhan saya sedang menghadap kepada Allah. Allah yang punya predikat sebagai Al-Ghafar. Allah punya dua asma yang artinya Maha Pengampun. Ada Al-Ghafar, ada Al-Ghafur. Maka bait yang pertama ini Tuhan saya menghadap kepada Allah Al-Ghafar. Allah yang Maha Pengampun kepada dosa hambanya sebanyak apapun dosa seorang hamba. Jadi Al-Ghafar ini adalah Maha Pengampun dari sisi kuantitas, dari segi jumlah. Maka bait yang kedua, kamisli jibali syami balhiya akbar. Bahkan sebesar gunung Syam, bahkan lebih besar lagi. Maka bait yang kedua, Tuhan saya menghadap kepada Allah Al-Ghafur, karena menyatakan dosanya itu besar. Jadi kalau Al-Ghafur itu adalah Allah Maha Pengampun dari sisi kualitas, dari segi bahwa seorang hamba seberat apapun, sebesar apapun dosanya, sepanjang mohon ampun kepada Allah pasti Allah ampuni. Jadi bait yang pertama Tuhan saya menghadap kepada Allah yang punya predikat Al-Ghafar, bait yang kedua kepada Allah Al-Ghafur. Jadi yang pertama merasa dosanya banyak, yang kedua merasa dosanya besar, bobotnya besar. Tapi Tuhan saya juga punya keyakinan tadi, Allah sifatnya Al-Karim, Maha Pemurah, bahwa dosa sebesar apapun, kalaupun sebesar gunung sekalipun, sebesar bumi sekalipun, bertemu dengan makfirahnya Allah bahkan gak ada artinya. Karena kan Allah itu begitu luasnya ampunannya. Bahkan ampunannya bisa lebih luas daripada langit dan bumi. Maka sekedar bumi aja hanya menjadi sebuah titik dan hilang, tidak ada artinya. Kalau dibahasakan oleh Tuhan saya, seringan sayap nyamuk, bahkan lebih kecil lagi. Ini gambaran bagaimana Tuhan saya ya merasa penuh dosa. Dan beliau melakukan ini dengan cara apa? Dengan cara datang dulu kepada Rasulullah SAW. Beliau mengamalkan surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum yuzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Bahwa seandainya saja mereka orang-orang yang menzolimi diri mereka datang kepadamu, siapamu di situ? Rasulullah SAW. Jadi hitopnya kepada Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang menzolimi dirinya pada masa hidupnya Rasulullah itu para sahabat, orang-orang Badui. Memang kalau mereka melakukan dosa dan sebagainya, mereka yang tinggal jauh dari Madinah suka datang kepada Rasulullah. Lalu mereka bertobat di hadapan Rasulullah, menyatakan mohon ampun kepada Allah, tapi di hadapan Rasulullah. Nah, Al-Quran itu bukan hanya buku sejarah. Al-Quran tidak hanya berlaku pada masa hidupnya Rasul, maka berlaku untuk generasi berikutnya. Maka Tuhan saya kemudian datang kepada Rasul, karena Rasulnya ketika itu sudah wafat, dan Tuhan saya punya kesempatan ya
datang ke makbarohnya beliau, maka tugasnya langsung datang ke makbaroh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita punya kesempatan untuk datang ke makbaroh Rasulullah? Tentu kan tidak setiap orang punya kesempatan. Istilahnya enak orang yang punya tiut, ya, punya duit, ya, orang yang punya uang, yang bisa berangkat ke sana dengan umroh, haji, ya, itu bisa berjalan ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang kemudian Allah mengujinya kehidupannya dengan segala kekurangan? Jangankan untuk melakukan umroh haji, untuk makan sehari-harinya saja misalnya, ya, untuk mencukupi kebutuhan yang primernya saja masih banyak kekurangan. Terus bagaimana mengamalkan ayat tadi? Nah, bersyukurlah kita, ya, yang sudah mendapatkan talqin zikir. Sehari-hari kita sudah dididik oleh guru kita, dilatih untuk selalu berziarah kepada Rasulullah. Kapan kita berziarah? Setiap selesai sholat, kita yang merasa diri kita banyak dosa, setelah saya sholat itu kita nggak merasa, oh sholat kita udah bersih, enggak. Justru kita merasa belum tentu sholat kita diterima oleh Allah, karena sholat kita masih penuh dengan kelalaian, kegoflahan. Bahkan sholat kita masih belum tentu sesuai dengan syarat dan rukunnya, ya. Banyak yang kita kan belajarnya agak-agak belakangan. Enak yang ustaz dari kecil ngaji gitu, ya. Banyak kita kan banyak yang belajarnya belakangan, taubatnya belakangan, ya. Kemudian jadi cara sholat ngikutin yang udah imam sholat begitu kita ikut gitu, ya. Jadi banyak yang karena tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi alhamdulillah sudah mengerjakan sholat. Alhamdulillah. Maka kita walaupun sudah mengerjakan sholat, kita masih tetap merasa kita masih banyak dosa, banyak kekurangan. Karena itulah kita merasa diri kita zolim, maka kita mempraktekkan ayat tadi. Seandainya mereka orang yang menzolimi diri mereka, lalu mereka datang kepadamu, itu datang kepada Rasulullah, maka kita praktekkan. Berdasarkan bimbingan guru kita pun dibimbing untuk selalu datang kepada Rasulullah. Setelah kita salam, langsung kita niat, kita berziarah kepada Rasulullah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niat kepada hadiratnya Rasulullah. Jadi itu bukan menghadirkan Rasul di hadapan kita yang datang kepada Rasulullah, datang secara ruhani. Tapi kita bukan datangnya ke jasad mulia beliau di Madinah Al-Munawwarah. Kita datangnya ke ruh suci beliau fi maq'adis sidqin inda Malikil Muqtadir. Ruh suci beliau yang bersama dengan Allah di hadirat Allah di alam lahir. Ila hadratin Nabi. Makanya kalau sudah ila hadratin Nabi, ya baik kita yang sholat munfarid mau berjamaah, jangan asal-asalan. Jadi kalau imam udah ila hadratin Nabi, jangan telinga-telingok. Ya, jangan masih megang handphone. Ya. Jadi kalau udah ila hadratin Nabi, siapkan diri kita sedang menghadap Rasul. Maka dengan sikap takzim kita hadirkan rasa kita dengan penuh sikap, dengan mahabbah, cinta, takzim, ya. Kita pejamkan mata, kita rasakan imam lagi ngajak apa? Ngajak menghadap Rasul, ngajak ziarah kepada Rasul. Fi maq'adis sidqin inda Malikil Muqtadir. Nah, bukti kedatangan kita ditandai dengan membaca surat Al-Fatihah. Itu berarti kita sudah sampai di hadapan Rasul. Lalu ayat berikutnya, ya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, datang kepadamu Rasul, fastaghfirullah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, maka kita mengucapkan permohonan ampun kepada Allah, astaghfirullahal-ghafurur rahim. Astaghfirullahal-ghafurur, jangan ghafurur, ya. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Bayangkan dengan bimbingan guru, kita diajak beristighfar, dan istighfar yang lebih baik sebelum kita mendapatkan amalan tekniknya. Secara umum, ya, kaum muslimin beristighfarnya astaghfirullahaladzim, ya, memohon ampun kepada Allah yang bersifat maha agung. Al-azim ini bagian daripada sifat jalalnya Allah. Allah punya sifat jalal. Allah itu sifatnya kamal itu sempurna. Di dalam kamal ada jalal, ada jamal. Jalal itu sifat keperkasaan, keagungan, sifat maskulin. Jamal itu sifat keindahan, kelembutan, sifat feminin. Jadi bukan berarti Allah laki-laki, Allah perempuan, bukan. Tapi Allah itu punya dua sifat yang saling bertolak belakang. Yin, yang. Allah punya dua-duanya. Positif, negatif. Allah punya
dua-duanya. Jadi memiliki segala sifat Allah memiliki. Kalau makhluk itu hanya memiliki di satu sisi saja berseberangan, seperti para nabi, para malaikat, para wali satu kubu itu di sifat jamal. Nanti iblis setan di sifat jalal berseberangan. Para nabi, para wali, ya para malaikat mewakili sifat an-nurnya Allah. Setan, iblis mewakili sifat az-zolam, sifat kegelapan. Para nabi, para malaikat, para wali mewakili sifat al-hadi, Allah Maha Pemberi petunjuk. Setan mewakili sifat al-mudil yang Maha menyesatkan. Memang dalam Asmaul Husna nggak ada secara langsung. Al-mudil itu nggak ada. Tapi bentuk kata kerjanya di Al-Quran ada. Mayahdillahu fala mudhillalah, itu mudil ya. Ada bentuknya. Tapi dalam Asmaul Husna tidak dimasukkan 99 ya. Tapi mudilnya ada nggak kata itu? Ada, walaupun tidak dimasukkan ke Asmaul Husna. Jadi ada. Allah yang menyesatkan. Tapi menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maksudnya orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang munafik. Nah itu orang disesatkan oleh Allah. Dalam arti Allah membiarkan mereka sesat dengan ketika setan menggoda dibiarkan. Jadi bukan berarti Allah yang proaktif menyesatkan. Arti menyesatkan Allah membiarkan, tidak memberikan petunjuk. Nah kalau makhluk itu tadi masing-masing. Itu mengapa kalau kita mimpi, di dalam mimpi bertemu dengan Rasul, bertemu dengan wali, termasuk bertemu dengan pangeran sahabat, itu asli. Setan nggak bisa menyerupai pangeran sahabat, nggak bisa. Jadi orang bilang orang nggak paham, oh itu pasti jelmaan itu setan. Banyak orang menduga-duga kalau misalnya kita mengalami seperti itu, misalnya tidak paham mengatakan itu jelmaan jin, nggak bisa. Jin, setan, iblis nggak bisa mengaku jadi nabi, jadi wali, jadi malah malaikat. Karena tadi berseberangan. Tapi hati-hati kalau dalam mimpi, suatu dalam mimpi, ya, misalnya, hai samin mim, aku adalah Tuhanmu. Hati-hati, jangan GR. Iblis, setan bisa ngaku jadi Allah. Bingung kan? Kok ngaku malaikat nggak bisa, ngaku nabi nggak bisa, ngaku wali. Kok bisa ngaku jadi Allah? Karena tadi Allah sifatnya kamal, sempurna. Allah punya sifat jamal, punya sifat jalal. Nah, setan di bagian sifat jalal, makanya dia mengaku kepada sebagai Allah. Allah yang bersifat al-mudil, gitu. Untuk menyesatkan manusia. Dia pakai otoritas itu. Jadi setan bisa ngaku jadi Tuhan, tapi setan nggak bisa ngaku jadi nabi, jadi wali dan jadi malaikat. Nah kita kembali ya, kuasa itu ya, bermunajat kepada Allah dengan sifatnya sifat Al-Ghafur dan Al-Ghaffar ya. Lalu diikuti oleh kita yang kita tidak bisa hadir ke makam Rasulullah, maka kita dengan cara ilah hadrotin Nabi dan kita membaca istighfar ya, Astaghfirullahalghafururrahim. Jadi Ghafur itu dan Rahim itu sifatnya sifat jamak. Kalau sebelumnya tadi kita sifat jalan, Astaghfirullahalazim itu sifat jalan. Dan dalam hadis qudsi Allah menyatakan bahwa Allah itu lebih mengunggulkan sifat jamal daripada sifat jalan. Ya. Walaupun bentuknya bukan disebut jalan dan jamal, tapi Allah menyatakan bahwa Allah itu lebih mendahului rahmatnya ya ketimbang azabnya. Nah azab ini di bawah sifat jalal, tapi rahmat di bawah sifat jamal. Jadi rahmat itu lebih didahului daripada azabnya. Berarti sifat jamal itu lebih didahulukan daripada sifat jamal. Makanya istighfar kita ketika kita mengucapkan yang menggunakan sifat jamal, bahkan bukan cuma satu tapi dua ya. Ghafur itu sifat jamal, Rahim juga sifat jamal. Maka ibarat listrik, kalau sebelumnya kita bikin 1300 watt di upgrade jadi 2200 atau berapa, 5000, pokoknya wattnya nambah begitu ya. Sehingga dengan istighfar kita mengucapkan Astaghfirullahalghafururrahim, maka menyebabkan lebih cespleng lagi, lebih dahsyat lagi limpahan ampunan Allah. Baik Allah Maha Pengampun dari sisi Al-Ghaffar maupun Al-Ghafur. Lalu kemudian ya, setelah kita mengucapkan istighfar dalam ayat tersebut ya, setelah fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasul, maka tadi Tuhan saya beristighfar ya, dengan tadi bermunajat itu artinya beristighfar, mengaku dosa, mengaku kepada Allah di hadapan Rasulullah ya.
Ayat berikutnya wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memohon ampunan Allah untuk mereka, ya. Maka tadi Rasul ikut memohonkan ampunan Allah kepada Tuan Syekh dengan simbolisasi keluarlah tangan ruhaniahnya beliau dengan memegang ubun-ubun kepala Syekh. Artinya beliau merespon istighfarnya Tuan Syekh kepada Allah didukung ya oleh istighfarnya Rasul untuk Tuan Syekh. Simbolisasinya keluarlah tangan Rasul memegang ubun-ubun ya, atau digenggam oleh Tuan Syekh, diletakkan di ubun-ubun kepalanya. Maka kalau kita dengan amalan kita setelah mengucapkan istighfar, bagaimana agar Rasul memohon ampunan Allah untuk kita? Maka kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi kalau baca sholawat, ya perhatikan kalau awalnya Allahumma sholli, belakangnya wasallim. Allahumma sholli ala. Jadi kalau sholli ujungnya salim. Tapi kalau kita misalnya menutup kunut, wasallallahu, kalau depannya sholat, belakangnya wassalam. Jadi jangan ketukar, ya. Kalau wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummiyi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ingat gitu, kalau wassalah ujungnya salam. Kalau Allahumma sholli ujungnya salim. Gitu aja. Karena saya pernah dengar imam baca wasallallahu belakangnya wasalim. Karena kalau berdasarkan hafalan tidak berdasarkan kaidah tadi, memahami kaidah, tetap suka lupa. Tapi kalau sudah paham kaidahnya, oh dia nggak akan lupa. Soli ujungnya salim, sholat ujungnya salam, gitu. Ya. Ya, jadi kita membaca sholawat. Kenapa baca sholawat itu artinya Rasul, diartikan Rasul memohonkan ampunan Allah untuk kita? Karena jelas dalam hadis Nabi mengatakan, man sholla alaya sholatan sallallahu alaihi asro sholawatin. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Lalu wahutot anhu ala khotoyatin, lalu dihapus baginya 10 kesalahan. Kemudian warufiat lahu asru darojatin, diangkat untuknya 10 derajat. Jadi kalau kita bersalawat sekali saja kepada Rasulullah, maka Allah langsung membalas salawat kepada kita 10 kali. Tapi dengan kita memahami hadis ini, jangan mengartikan hitungannya 10 dari Allah itu 10 yang bisa kita hitung dengan 10 jari kita. Jangan dipahami begitu. Kalaupun dalam bentuk hadisnya kita bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah membalas 1 kali, tapi 1 kalinya itu nggak sama. Kalaupun bunyinya 1 kali gitu ya, jangan diartikan 1 kalinya itu 1 kali yang sama dengan 1 kalinya dari kita. Karena sebuah keterangan dikatakan ketika Allah bersolawat kepada seorang hamba, maka seluruh malaikat dari langit dan bumi bersolawat kepadanya. Bayangin, Allah bersolawat sekali aja nih kepada kita, membalas salawat kita. Maka malaikat tahu, Allah bersolawat kepada si fulan, semua ikut ikutan memberikan solawat kepada si fulan. Dan ketika malaikat bersalawat kepada seorang hamba, maka seluruh hewan yang ada di udara, yang berterbangan, yang di darat, yang di laut, bersalawat kepada hamba tersebut. Jadi kalau dikatakan satunya dari Allah, bisa terhitung nggak? Nggak bisa, apalagi 10. Satunya aja nggak terhitung, apalagi 10. Maka jangan diartikan, oh kalau kita salawat kepada Nabi 1, Allah balas 10. Bukan pengertian 10 yang bisa kita hitung dengan jari kita. Ini bentuknya artinya satunya dari Allah itu tak terhingga, apalagi 10 yang tak terhingga, begitu pengertiannya. Makanya ketika Nabi Mi'raj, Nabi pernah berjumpa dengan malaikat, walaupun hadis ini doif. Dia mendapatkan keterangan hadisnya doif, bahkan doif sadid, ya, nyaris maudhu, tapi minimal ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa Nabi bertemu dengan malaikat yang kalau tidak salah punya lisannya itu 1000, punya tangannya 1000, setiap tangan punya jari 1000, begitu. Lalu kemudian ditanya, apa tugasnya? Dia berkata, aku bisa menghitung apapun seluruh dunia. Aku bisa menghitung jumlah pasir di seluruh pantai dengan akurat. Aku bisa menghitung, kata malaikat tersebut, daun-daun yang jatuh di muka bumi secara akurat. Kan kalau 1 pohon aja kita bisa nggak ngitung 1 pohon, bisa nggak kita? Baru 1 pohon nih, daun jatuh nih. Gimana seluruh pohon di muka? Dan dia mengatakan dia bisa menghitung ya, secara akurat daun yang jatuh di pepohonan, pasir-pasir di pantai.